Shalom, puji nama Tuhan, kembali berjumpa bersama saya Evangelis Fernando Ezekiel Ginting. Dalam channel ini senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Di awal video kita boleh menyaksikan salah satu pernak-pernik bahkan dekorasi untuk menyambut Chinese New Year, di mana Hong Kong saat ini di beberapa tempat ada dalam persiapan untuk menyambut Chinese New Year. Untuk itu kita akan kembali dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayatnya ke-18. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Bagian perenungan kita pada hari ini adalah bagian penutup dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Di sini kita mendapati salam dan doa Rasul Paulus bagi orang-orang di Tesalonika. Dalam perenungan di hari ini ada beberapa poin yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah supaya Allah memberikan mereka damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan berkat yang dimohonkan atau diharapkan. Damai sejahtera ini bisa dimaksudkan sebagai semua jenis kesejahteraan. Tetapi di sini yang terutama dimaksudkan adalah damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera di dalam pikiran serta hati nurani di antara sesama anggota jemaat dan damai dengan semua orang. Yang kedua, supaya hadirat Allah senantiasa menyertai mereka. Kita tidak membutuhkan apa-apa lagi untuk membuat kita merasa aman dan bahagia. Kita juga tidak perlu menginginkan apapun yang lebih baik dari diri sendiri dan teman-teman kita, selain hadirat Allah yang penuh rahmat menyertai kita dan mereka. Penyertaan Allah ini akan menjadi pedoman serta pengawal kita dalam semua jalan kehidupan yang kita jalani, serta menjadi penghiburan dalam setiap keadaan kita saat ini. Tidak peduli dimanapun kita berada, selama Allah menyertai kita, maka kita akan menjalani hidup ini dengan ketenangan daripada Allah. Yang ketiga, supaya kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai jemaat sekalian. Demikianlah Rasul Paulus menutup suratnya kepada orang-orang di Tesalonika ini. Melalui kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita dapat berharap dengan hati tenang untuk diperdamaikan dengan Allah dan menikmati hadiratnya. Sebab dia telah mendekatkan orang-orang yang tadinya jauh daripada Tuhan. Kasih karunia inilah yang sepenuhnya membuat kita bahagia. Kasih karunia inilah yang senantiasa dikagumi dan diagung-agungkan Rasul Paulus di segala kesempatan yang dinikmatinya dengan sukacita dan dipercayainya. Dan salam atau doa ini yang ditulis oleh tangannya sendiri dipakainya sebagai penanda khusus bagi setiap suratnya. Karena bagian-bagian lain di dalam surat-suratnya dicatat oleh seorang juru tulis. Paulus ingin berhati-hati agar jemaat-jemaat yang disuratinya itu tidak diperdaya oleh surat-surat palsu yang diketahuinya akan menimbulkan dampak yang berbahaya. Untuk itu, untuk setiap kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, biarlah kita juga menginginkan doa-doa ini agar diri kita secara pribadi sendiri tidak
digoyahkan dengan berbagai macam ajaran yang ada. Dan kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bagi keluarga kita dan teman-teman seiman kita. Amin perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.